terbagi atas ruang keluarga, ruang kerja, ruang makan, area kedinasan, dapur kering, kamar tidur, dan kamar mandi tamu, teras depan dan belakang, balkon, hingga ruang baju. Wah, lantai 1 tuh guys. Luar biasa. Wow. Pengen lu punya rumah gitu? Babe pengen? Nauzubillah min zalik. Enggak. Enggak, mudah-mudahan kaki gue jangan sampai nginjek rumah begituan. Yang dibangun dari uang rakyat, takut gue. Nginjeknya aja takut gue. Serius, nginjeknya aja takut gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh. Tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini kenapa gue pakai peci? Karena kita mau ngomongin tentang menteri. Siapa tahu gue jadi mantri sunat. Beritanya apa guys? Nih beritanya guys, luar biasa. Rumah dinas menteri dibangun di IKN, anggarannya 500 miliar rupiah. Buset. Ini bukan satu rumah kayaknya ya. Bukanlah, masa satu rumah 500 miliar? Gimana modelnya rumah itu? Isinya apa itu? Ini dari ekonomi ekozone. Iya, ekozone dong gue. Ya Allah. Ya, luar biasa ya, 500 miliar loh anggaran rumah menteri. Itu kalau 500 miliar jadi kontrakan gue. Itu kontrakan gue sebulan 2 juta. Banyak pokoknya, lama sampai gue mati kali ya. Ya Allah, enak ya jadi Pak Menteri ya. Iya, IKN. Katanya mau resesi, bangun IKN, bangun rumah menterinya begini. Luar biasa. Balikpapan, pemerintah akan membangun rumah dinas untuk para menteri di IKN Nusantara. Kementerian PUPR bakal membangun 36 rumah jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara, KIPP IKN. Anggaran yang disiapkan untuk membangun perumahan seperti di kawasan Widya Chandra, Jakarta ini mencapai 509,1 miliar rupiah. 500 miliar lah, 509 ya. Kali dibagi 36. Waduh, banyak itu. Satu rumah mewah itu, tapi itu kan semua kawasan, guys. Ya. Kepala Urusan Teknik PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Balai Pelaksana Penyedia Perumahan BP2P Kalimantan II, Ari Setiarso Nugroho mengatakan, proyek perumahan menteri ini ditarget tuntas 2024 karena berada di kawasan inti. Saat ini proses lelang sedang berjalan. Wah, siapa yang mau guys, lelang. Ya, bayarnya Pak, ya udahlah. Iyalah, keren. Enak ya jadi menteri ya. Guys, break azan dulu ya. Oke guys, kita kembali setelah break azan. Gue bikinnya ini pas tadi mau azan isya guys. Oke, nih kita lanjutin ya. Nantinya setiap rumah terdiri atas 3 lantai. Waduh. Luas bangunan masing-masing 580 meter persegi. Sedangkan luas lahan 1000 meter persegi. Berarti ada 420 meter persegi lahan yang jadi halaman. Wah, keren loh. Apa kabar subsidi BBM?
buat IKN lah. Iya. Knalpot mau dipajukin buat apa? Buat IKN lah. Gimana sih lu? Ngopi. Kapan selesainya? Belum 2024, insya Allah awal-awal deh ya. Semua rumah memiliki basement untuk garasi 2 mobil, kata Ari dalam media briefing di Balikpapan, Jumat 4 November. Di basement juga terdapat kamar tidur dan kamar mandi sopir, kamar tidur dan kamar mandi ART, dapur basah, ruang cuci dan jemur, gudang, serta pantry. Terus rumah menteri yang di sini buat apa? Buat rakyat gitu? Atau nggak paham nih gue ya. Negara 2023 akan resesi, bikin IKN, yang penting menterinya enak. Gimana sih lu? Yang penting itu rakyat kerja untuk menyenangkan pejabat. Dan rakyat yang bahagia mungkin adalah rakyat yang penjilat. Apakah begitu? Di mana sih gue hidup? Oke, kita baca lagi guys ya. Rada gemes bacanya guys. Di lantai 1 terbagi atas ruang keluarga, ruang kerja, ruang makan, area kedinasan, dapur kering, kamar tidur, dan kamar mandi tamu, teras depan dan belakang, balkon, hingga ruang baju. Lantai 1 tuh guys. Luar biasa. Wow. Pengen lu punya rumah gitu? Babe pengen? Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Nah, mudah-mudahan kaki gue jangan sampai nginjek rumah begituan. Yang dibangun dari uang rakyat, takut gue. Nginjeknya aja takut gue. Serius, nginjeknya aja takut gue. Kenapa? Nanti ada hisapnya. Kaki gue pernah ke sono. Ya Allah. Menikmati segala sesuatu yang mungkin akan membuat rakyat itu menjadi tangis. Mungkin dengan pengorbanan rakyat. Enggak deh ya, enggak. Wa ma mithqala dzarrah. Ya, sebesar biji zarrah itu ada hitungannya guys. Enggak, gue enggak. Ini kita lanjut baca ya. Kemudian lantai 2, antara lain terdapat kamar tidur utama plus balkon, 2 kamar tidur anak, dan ruang keluarga. Oke, ya. Ya, kamar tidur anak ada juga. Menurut Ari, kompleks rumah jabatan menteri di IKN terbagi di 2 lokasi, sebanyak 24 unit, berada di Persil 104 seluas 10,6 hektar dan 12 unit di Persil 105 seluas 9,1 hektar. Wow, ya. Berarti berapa itu? 20,5 hektar ya berarti ya. Enggak, 19,7 hektar, hampir 20 hektar ya. Ya begitulah guys, itulah rumah menteri yang dibangun di IKN, anggarannya 509 miliar dengan kondisi seperti itu. Dan yang gue masih jadi pertanyaan, yang katanya Pak Jokowi 2023 akan ada resesi, keadaan bangsa lagi kalut, Bu Sri sampai mau bikin wacana knalpot dipajekin. Ya ada knalpot mau dipajekin. Ini apa ya? Ini keadaan apa sih guys? Terus mau bangun rumah mewah begitu untuk menteri di IKN. Iya. Pemilu mau 2024. Terus ini ada apa sih? Ini apa toko-toko bangsa pada diem aja sih ya? Udahlah gitu aja deh guys ya. Nggak usah lama-lama. Ini informasi buat kalian ya. Mungkin sepele tapi buat gue rada ngiris di hati gitu ya. Bangun rumah menteri, baru menterinya aja nih. Iya. Gimana ruang presidennya? Waduh. Yang di Jakarta udah nggak layak apa ya? Ini proyek untuk siapa ya? Udahlah. Begitu deh. Banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gue. Banyak gitu. Apa urgensinya gitu bangun IKN? Sementara keadaan bangsa lagi begini gitu. Ya kan? Nah, tapi ya namanya itu tadi pejabat guys. Kita sebagai rakyat harus bekerja keras untuk menyenangkan hati pejabat kayaknya. Ya. Oke guys, gitu aja dari gue. Gue Babel Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Tetap semangat walaupun begini keadaannya. Ya. Kita akan semangat sampai sekarat ini, insya Allah. Dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat rakyat.
Jangan sekarang. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.